Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babu hijratil Habasyah, hijrah ke Habasyah. Ini menurut para ahli tarikh terjadi 2 kali. Yang pertama tahun ke-5, lalu yang kedua tahun ke-7. Sababun nuzulnya, sebab latar belakang kronologisnya ketika kaum muslimin disiksa oleh kaum musyrikin dan banyak yang secara sembunyi-sembunyi, dan Rasul tidak selalu bisa menyelamatkan mereka. Maka Rasul SAW berkata kepada para sahabat, "Inna bil Habasyah malikan la yudlamu indahu ahadun." Di Habasyah ada seorang raja yang tidak akan dizolimi siapapun yang ada di sana yang datang ke negerinya. Jadi surga para pencari suaka. Falau kharajtum ilaihi hatta yaj'alallahu lakum farjan. Seandainya kalian bersedia, kalian pergi saja ke sana sampai Allah memberikan kepada kalian kelapangan. Maka di antara yang pertama kali hijrah itu adalah Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah, putri Rasulullah SAW, yang nanti meninggal atau wafat pada perang Badar. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan oleh Anas, terlambat berita datang kepada Rasulullah tentang Utsman dan putrinya. Faqadimat imra'atun faqalat lahu. Lalu ada seorang perempuan yang baru datang dari Habasyah menceritakan kepada Nabi, laqad ra'aituhuma, saya melihat mereka berdua. Ya Nabi gelisah, kumaha kabarna gitu. Nah, ada seorang perempuan yang bertemu dengan mereka mengaku, saya melihat mereka berdua. Wa qad hamala Utsman imra'atahu ala himar. Utsman membonceng atau menaikkan istrinya di atas keledai. Faqala, lalu kata Nabi, sahibahumullah, semoga Allah menyertai mereka berdua. Inna Utsman la awwalu man hajara bi ahlihi ba'da Lut. Sesungguhnya Utsman adalah orang yang pertama kali hijrah membawa keluarganya sesudah Nabi Lut. Nabi Muhammad pun belum hijrah, ya, saat itu belum hijrah. Jumlahnya yang hijrah ke Habasyah tahap pertama itu ada 12. Yang laki-laki Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam. Ini Zubair bin Al-Awwam berarti menantu Abu Bakar. Abu Dzaifah bin Utbah, Mus'ab bin Umair, Abu Salamah bin Abdul Aswad, Utsman bin Mad'un, Amir bin Rabi'ah, Suhail bin Baidah, dan Abu Sabrah.
Sementara perempuan yang ikut ada 4. Pertama Ruqayyah, istrinya Utsman. Yang kedua Sahlah, istrinya Abu Hudzaifah. Kemudian Ummu Salamah, istrinya Abu Salamah, yang nanti ketika Abu Salamah wafat dinikahi oleh Nabi Ummu Salamah ini. Dan Laila binti Abi Hathmah, istrinya Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah ini yang kemarin pernah dibahas, dikasih wasiat ya oleh Amr bin Nufail, nanti kalau ada nabi terakhir sampaikan salam saya kepada beliau. Dan Amr bin Nufail keburu meninggal dunia. Kemudian nanti di kloter kedua, di 2 tahun berikutnya ada 80 orang. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Ja'far bin Abu Thalib, Abu Musa al-Asy'ari dan seterusnya. Tidak dirinci di sini siapa-siapanya. Dan kita tahu ya, meskipun tidak disebutkan di kitab Sahih Bukhari ini, ketika mereka datang, mereka betul saja disambut oleh Raja Habasyah. Dan meskipun Amr bin As yang saat itu masih tokoh kafir datang ke Habasyah meminta agar orang-orang Islam atau para sahabat itu diekstradisi ke Makkah. Nah, Raja Habasyah ini, Asimah ini, kemudian mengumpulkan diskusi dialog. Sesudah jelas kemudian Raja Habasyah menetapkan, berkeputusan agar tetap melindungi mereka di Habasyah. Najasyi teh gelar raja, nama-nama Asimah ya, nama raja Najasyi Habasyah. Habasyah itu kalau hari ini Ethiopia, dulu kerajaan yang kaya makmur, sekarang jadi negara yang miskin Ethiopia karena dijajah Inggris. Hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari diantaranya adalah dari Al-Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Al-Aswad Abdu Yaghud. Mereka berkata kepada Ubaidullah bin Adi, apa yang menyebabkan kamu enggan bicara kepada Utsman perihal saudaranya Al-Walid bin Uqbah, seorang pejabat yang diangkat oleh Utsman? Orang-orang sudah banyak membicarakan dia. Yang dibicarakan itu Al-Walid bin Uqbah ini mabok, minum minuman keras, tapi boga dalil nanti di surat Al-Maidah, dalil mabok. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihat junahum fi ma ta'imu idza mattaqu wa amanu thumma taqu wa amanu thumma taqu wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal soleh pada apa yang mereka minum atau makan, apabila mereka bertakwa, beriman, beramal soleh, kemudian bertakwa, kemudian beriman, kemudian bertakwa, kemudian berbuat kebaikan, dan Allah mencintai orang-orang berbuat kebaikan. Itu kan ayat sesudah ayat yang mengharamkan khamr. Ijtanibu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Jadi Walid bin Uqbah memahami tuh cenah enggak ada dosa apa yang dimakan diminum oleh orang beriman mah, asal mereka iman, bertakwa, iman kemudian berbuat kebaikan ya. Salah paham, salah nafsirkan. Padahal ayat itu berlaku bagi
orang beriman yang sudah meninggal ketika ayat itu turun. Kalimat nage fi'il madi, tidak ada dosa bagi orang beriman dalam hal yang sudah mereka makan minum. Jadi ketika turun ayat itu, kan banyak sahabat yang sudah meninggal dunia yang mereka pernah minum mabok, ya. Karena kan mabok teh di semua peradaban itu tradisi yang lumrah, ya. Sok pengabandungan film Cina, film Korea, teu aneh mararabok teh, ya. Biasa pendekar oge jurus mabuk. Pendekar Cina oge dewa mabuk. Udah biasa itu. Termasuk di Arab sudah jadi tradisi yang biasa. Bahkan minuman yang berkualitas itu adalah khamr, minuman yang haram di urang mah kopi. Nah, ini di Batur mah khamr. Nah, itu ditanyakan oleh sahabat ainung maut bageulana tukang mabok kumaha. Kata Allah, selama mereka beriman beramal sholih itu diampuni. Nah, Ari Al-Walid memahami, wah cenah teu naon asal iman yang amal sholih cenah mabok oge. Maka kemudian memberanikan diri, ini Ubaidullah bin Adi berkata kepada Utsman, Innallaha ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa anzala alaihil kitab. Sungguh Allah dulu ketika mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan kitab kepadanya, kunta mimman istajaba Allah wa rasulah sallallahu alaihi wasallam wa amanta bi. Anda termasuk yang pertama kali memenuhi seruan Allah dan Rasulnya dan Anda beriman kepadanya. Wahajartal hijratainil ulayaini. Anda juga hijrah 2 kali hijrah. Yang pertama yaitu hijrah ke Habasyah, pulang dulu nanti berangkat lagi. Ketika ada informasi orang Makkah sudah beriman, ya, sujud bersama Nabi, padahal sujud mereka itu sujud kepada berhala, ngaheureuikeun Nabi. Wah, sampai beritanya ke Habasyah, pulang, ternyata masih begitu berangkat lagi. Dan kamu menemani Rasulullah dan Anda tahu bagaimana petunjuk beliau. Sementara ini orang-orang banyak membicarakan Al-Walid bin Uqbah. Maka sudah semestinya Anda menegakkan hukuman untuk beliau, untuk dia. Maka kemudian kata Utsman, ya, sungguh telah sampai ilmunya kepadaku melebihi apa yang sampai kepada wanita pingit di tempat pingitannya. Jadi dulu ada tradisi di Arab teh, awe nu bageut teh tara kaluar imah gitu, tara ka mana-mana. Nah, perempuan yang begitu pun, jadi kalau perempuan yang begitu tahu ilmu itu berarti ilmu yang istimewa. Nah, Utsman bin Affan itu lebih dari itu, ya. Sampai ilmu kepada beliau lebih dari ilmu yang terkenal sekalipun. Maka kemudian Utsman berpidato mengulangi apa yang tadi disebutkan oleh Ubaidullah, dan kemudian menjelaskan juga bahwa dia sudah menemani 2 khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar, Umar. Ini bukan artinya memuji diri sendiri, ya. Tapi ini kan dalam rangka meluruskan, jangan ada kesan bahwa Utsman tidak tegas. Jangan ada suudon bahwa Utsman bin Affan tidak tegas kepada bawahannya. Maka beliau
memastikan saya dulu sahabat Rasulullah, saya dulu jadi penasihat Abu Bakar, jadi penasihat Umar. Fama hadhil ahadithul lati tablughuni ankum fa amma ma dzakarta min sya'nil Walid bin Uqbah fasana'khudhu fi insyaallah bil haq. Yang kalian laporkan tentang Al-Walid bin Uqbah, kami akan menghukumnya langsung. Lalu kemudian Al-Walid diputuskan untuk dicambuk 80 kali, dan Utsman memerintahkan Ali untuk mencambuk dia. Wa kana huwa yajlidu, langsung ku Ali dieksekusinya. Di Ali itu menurut jaksa, tapi jaksanya jaksa eksekutor langsung. Itu juga diurang jaksa tadi diantep we di penjara, numpuk, dihukum mati urni. Itu dieksekusi. Nah, ini di sini yang dijadikan istinbatnya pernyataan bahwa Utsman itu hijrah 2 kali, dan ini keistimewaan Utsman. Ini juga jadi pelajaran bagi kita, kalau ada seorang tokoh sesepuh yang aneh itu jangan dulu suudon, lihatlah perjuangan beliau dulu. Jadi tong direndahkan. Kata Nabi kan kepada generasi berikutnya, kalian meski bagaimanapun tidak akan selevel dengan muhajirin. Apa yang mereka perjuangkan lebih berat daripada kalian. Kalian mah Nabi nagis menang, wah baheula muhajirin mah ditindas. Samalah dengan sekarang, generasi saya tinggal menikmati manisnya perjuangan orang tua dulu. Menang bejana we baheula mah nya Ustaz Syarif Sukandi cenah di Al Islam nepikeun kanodongkeun pestol luhureun mimbar teh gara-gara keur Jumatan anu maledog di baledogan teh di fitnah teh didatangan ku koramil teh ya, datangan ku polisi dianggap aliran sesat. Aya nama kan teu aya. Jadi semaksimalnya usaha kita tidak akan sebanding dengan usaha orang tua dulu. Nya di Al-Azhar ya tinggal neruskeun. Nu ripuma baheula nu bangun. Nu ngamimitian di dieu ketika di sini belum ada yang dakwah Quran Sunnah, itu yang berjasa besar. Dan ketika ada kesalahan di mereka atau lain kesalahan, diduga kesalahan, tong kasudon, tong kagenjeleng, langsung konfirmasi. Dan beliau ini kalau memang sudah tahu pasti mengeksekusi. Masalahnya kan meureun zaman Utsman ge aya ABS mah. ABS asal bapak senang. Dan di kita juga ada kadang begitu. Saya pernah mendapatkan satu kasusnya. Kok beliau tidak menindak? Ternyata ditelusuri, info itu nggak sampai ke beliau, bahkan nggak boleh sampai. Kurang tepikeun. Dan beliau kemudian mengeksekusinya. Kemudian perihal hijrah ke Habasyah juga diceritakan oleh Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Yang keduanya pernah hijrah ke Habasyah dan menceritakan bahwa di sana itu gereja-gereja itu banyak patung tokoh. Nah itu cenah gimana? Kata Nabi, mereka itu kalau meninggal orang yang dianggap soleh, kemudian dibangun di atas kuburannya masjid, lalu dibikinlah patung-patung tokohnya, memorial pak. Kata Nabi, ulaika syirarun nas indallah yaumil qiyamah. Mereka itu makhluk yang terjahat menurut Allah pada hari kiamat nanti. Jadi meskipun Raja Habasyah dipuji, tapi tetap perbuatan kafir nama ku Nabi dikritik. Meskipun nanti kemudian Habasyah masuk Islam, Raja Habasyah, tapi
penduduk Habasyah, meskipun mereka memberikan suaka kepada muhajirin yang di Habasyah, ari ngagawean kafir mah kafir we. Tong dicadel urang nyebutkeunana. Contoh misalkan Al-Azhar ya dibantu ku si engko si Batak ngebangun masjidna, tarima. Tapi ketika ditanya itu bagaimana terkait ritual yang dijalankan ku si engko ku si inci, togmol we kafir. Nah jadi bantuan ku dulur urang ari ngalakuan ritual bid'ah mah teu kudu kagok jelaskeun bid'ah gitu. Jadi persoalan ketegasan tidak kemudian harus terganggu karena hubungan baik kita. Bapak boga dunungan orang kafir disebut kafir mah kafir we teu kudu cadel. Tapi bukan berarti kemudian hubungan baik jadi renggang. Tetap we akhlak baik siga Nabi ka Abu Sufyan, ka Abu Lahab, ya, tetap we berbuat baik maka Abu Thalib sampai meninggalnya diurus ku Nabi ya, dan diajak masuk Islam. Kemudian kata Juwairiyah, ibunya Khalid bin Walid, dia pernah datang ke Habasyah. Lalu Rasulullah SAW memakaikanku baju yang ada coraknya, dan Rasulullah sambil menyentuhnya berkata, sana, tuh cenah ini bagus. Ya. Tuh cerita beliau yang pernah hijrah ke Habasyah, yang nanti dinikahi oleh Nabi ya ketika meninggal suaminya Juwairiyah ini. Dan ini jadi dalil boleh pakai baju batik dan sebagainya. Yang nggak boleh itu sengaja dipajang sehingga mengganggu yang sholat. Ordeng kan jam Nabi pulang, ordeng nggak ganggu gitu. Saya pribadi kalau ditanya sarung nyaman aya mah nu polos ngan manggi anu polos, lain can manggi can anu mere nu polos. Da teu pernah meuli sarung nya. Mere unggul. Tapi kalau karpet diusahakan yang polos ya. Tayeunya tong aya ya hapus. Sajadah diusahakan yang polos ya. Makanya di At-Taubah enggak ada sajadah. Kalau saya sholat di Al-Furqan juga lah teu kudu make sajadah tilepan. Dia mah ada tiris. Kemudian hadis dari Abdullah, kami dulu pernah salam kepada Nabi ketika beliau sholat dan Nabi menjawab Waalaikumsalam. Tapi ketika kami pulang dari Najasyi, kami juga salam kepada beliau dan Nabi kemudian tidak menjawab. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, Rasul, inna kunna nusallimu alaika fataruddu alaina. Kenapa? Karena kalau dulu kami salam Anda menjawab ketika ke sholat juga, kok sekarang tidak? Kata Nabi, inna fis sholat syugulan. Sholat itu menyibukkan ya, jadi nggak ada waktu untuk menjawab salam. Tapi nanti dijelaskan di hadis berikutnya. Awalnya kan dulu memang sahabat ngobrol ketika sholat itu. Jadi lamun panggihnya bersolat ya sholat berjamaah, kumaha bali jeung Persija menang lah. Itu biasa. Sampai turun firman Allah, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kamu ketika sholat dalam keadaan kunut. Kunut itu tunduk. Nah sejak itu maka diharamkan ngobrol, termasuk menjawab salam, termasuk menjawab bersin. Pernah ada sahabat bersin, alhamdulillah, dijawab kuno gigireun teh jarah mukalloh. Sahabat ketika sholat melotot teh maksudnya isyarat kamu batal gitu. Apa cenah kamu melotot kadang gitu ya, can apaleun syariat. Lalu begini sahabatnya yang di dekatnya gitu, teu ngarti keneh wae. Sampai kemudian Nabi bertanya beres sholat,
siapa cenah tadi bisik-bisik di belakang? Saya Rasul. Maka kata Rasul, inna hadhi sholah la taslu fiha syai'un min kalamin nas. Sholat itu nggak boleh ada sedikit pun dialog, ngobrol. Yarhamuka itu ngobrol, karena kamu ada dialog. Alhamdulillah mah teu dicarekan ku Nabi, da alhamdulillah mah bukan ngobrol, cuma zikir kepada Allah. Lamun urang aya salam, assalamualaikum, tong dijawab waalaikumsalam, karena itu ngobrol. Kum kan kalian, berarti ada dialog. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi mengangkat tangan, isyarat jempe. Atau kalau Ali mau masuk ke rumah kan lawangnya teh sama dengan Nabi bersolat, assalamualaikum, nah Nabi begitu ya. Dia nggak menjawab, isyarat saja bahwa kita sedang sholat. Mau dijawab batal sholatnya. Kemudian terakhir ini Abu Musa yang tadi hijrah di kloter kedua. Ketika sampai kepada kami bahwa Nabi SAW hendak keluar di sini, keluar hijrah. Wa nahnu bil Yaman, kami sedang ada di Yaman. Kan dulu itu Pak, kalau ada yang masuk Islam itu oleh Nabi disuruh pulang lagi ke kampungnya, jangan tinggal di Makkah karena pasti disiksa. Nah Abu Musa juga begitu, pulang lagi ke Yaman. Nah ketika dapat berita, dan beritanya tentu kurang akurat, canus WhatsApp bahwa Nabi mau hijrah, padahal bukan Nabi ya, para sahabat. Kami pun kemudian naik perahu panti Yaman ngurli gitu tak ya, ke Madinah mapai sisi. Tapi cenah fa'alqatna safinatuna ilan Najasyi bil Habasyah, perahunya terbawa ombak besar jadi ke Habasyah. Kan Saudi Arabia jeung Habasyah teh kan bertetangganya, kapisah ku laut. Siga Jakarta jeung naon Pontianak, Banjarmasin. Siga Makassar jeung Surabaya lah. Ieu rek ka Makassar ka bawa palin. Jadi ke Surabaya gitu. Atau ke Madura. Kami kemudian terbawa ke Habasyah, anginnya gede. Berarti perahunya bukan perahu gede yang bisa melawan ombak. Fawafaqna Ja'far bin Abi Thalib. Ternyata kami di sana bertemu dengan Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib kan hijrah yang kedua. Yang kedua ke Habasyah. Faqamna ma'hu hatta qadimna. Lalu kami tinggal di sana. Ya. Fawafaqna Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ftataha Khaibar. Lalu kami baru sempat bertemu Nabi itu ketika Nabi menaklukkan Khaibar. Nah baru ketika Khaibar ditaklukkan, berarti tahun 7 Hijriah, yang hijrah ke Habasyah itu pulang ke Madinah. Lalu kata Nabi, lakum antum ya ahlas safinah hijrotani. Kalian hei para penumpang perahu, kalian mengalami 2 hijrah. Hijrah yang pertama ke Habasyah, hijrah yang kedua ke Madinah. Jadi dapat berita Nabi mau hijrah ke Madinah, Abu Musa juga dengan rombongan mau ke Madinah kan kabawa palit ke Habasyah. Jadi dihitungnya 2 kali hijrah, hijrah ke Habasyah lalu hijrah ke Madinah. Ini gambaran ya bagaimana kondisi umat Islam di masa awal yang sampai harus hijrah, dan hijrah itu konteksnya mustada'afina fil ardi Al-Qur'an. Kalau tertindas, orang mah teu kudu hijrah najan presiden menindas umat Islam tapi udah tidak sampai membunuh ya, tidak sampai menyiksa. Nya menindas minyak goreng ku pajak BBM. Di mapumilah eta mah sabar we dina hadisna ge, kecuali kalau sudah sampai ditindas, disiksa, dibunuh bahkan. Nah itu boleh ya. Sehingga di India itu berhak hijrah. Kenapa? Karena kan
dipaksa, ya, dipaksa dibuka jilbab kudu temunang sholat di masjid didarurukan gareloban orang Hindu. Nah itu boleh hijrah. Dan umat Islam di sana wajib melawan yang mampu dan sudah melawan dan sekarang sedang dalam perlawanan. Kalau benar-benar ada pembantaian baru kunut. Karena belum masih melawan. Kan aturannya baru ditetapkan masih melawan. Sekian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari hadis-hadis ini. Dan kalau ada pertanyaan, mangga dipersilahkan. Ini ada kemarin tersedia obat kan? Oh, mangga. Iya, tentang lunas. Jadi tidak akan masuk surga karena utangnya tertunda gitu lah, dibaca semua. Bagaimana dengan iuran anggota, Ustaz? Apa itu wajib atau tidak? Nah, kalau itu salah, tolong bayar satu, Ustaz. Yang ke satu. Apakah itu yang menjadi persoalan dari ini, dari iuran anggota? Bukan iuran anggotanya, apakah itu wajib atau tidak, Pak? Siapa yang menerima iuran wajib itu hak semua. PP, PW, PD, cabang sama jamaah. Mengapa tidak disatukan? Itu yang salah itu. Siapa yang salah? Tahun 2015, 2010 di muktamar itu PP itu mendapat 87.500.000 5 tahun. Waktu itu berapa? Cuma 2.000 iuran anggota itu. Cuma PP mendapat 25%, PP EPW 20%, jamaah mana 10% 20%. Seharusnya kalau 30.000 aja anggota, setengahnya aja pajak tengah. Kalau 10.000, ya bisa berikannya menang 200.000. Itu salah siapa, Ustaz? Dalam hal ini. Sedangkan yang mengumpulkan anggota itu cabang. Itu yang menjadi masalah. Terima kasih. Utang itu bisa bebas kalau dibebaskan oleh pemberi utangnya. Abdi utang ke Pak Aden, nya tuh Pak Aden bebaskan malah. Jadi kalau Pak Aden mengatakan udah Ustaz cenah tegera dibayar, udah berarti lunas. Nah, iuran anggota itu jelas wajib. Kalau tidak dibayar berarti utang. Mun bapak teu mayar, jika diindit ke ketua cabang minta dilunaskeun, itu eram. Jadi kalau ketua cabang teu ngalunaskeun, ketua cabang teh ketua jamaah, nah berarti Pak Aden kuncina, ya. Kalau ada anggota maot can mayar iuran anggota tong disolatkeun Pak Aden, nepikeun ka puguh heula. Jadi kumaha keluargana gitu. Harus begitu, ya. Jadi tapi memang kalau ujung-ujungnya cek Pak Aden geus baelah cenah lunaskeun karunya. Nah, itu jadi presiden buruk ke karari itu kabeh anggota teh. Dilunaskeun. Termasuk yang terkait PP, ya nanti ini harus diusulkan ya oleh muktamirin. Padahal ini staf PC nih bendahara. Nanti di muktamar ditanyakan itu kasus uang yang tidak sampai ke PP, ku PP rek dikumakeun dianggap hutang moal. Mun hutang berarti wajib dibayar. Tong disolatkeun teh jenazahna bikin ka pugusan mayar hutangna. Ya. Kalau CPPT nya sholah cenah dihampura we ngan ketong kitu deui pasti kitu deui. Karena waktu itu kata cuma ini yang diterima saja. Yang kesalahan di mana itu maksudnya? Iya, kesalahan tentu di pengurus jamaah ya. Cabang Ustaz. Mohon. Ya dah cabangnya cenah ieu jamaah antara setor. Ya. Jamaah. Ya, kuncinya ada di ketua DKM. Mata ketua DKM teh berat tanggung jawab dunia akhirat digaji henteu. Ketua DKM, ketua jamaah.
Kan itu anggota iuran anggota itu berarti ketua jamaah tanggung jawabnya. Badan pun nggak ditunjuk. Anunya pengan atasan Mohon, kumaha ketua jamaah. Jadi tanggung jawab anggota itu di bawah itu ketua jamaah. Masalah besar saya. Iya, tanggung jawab dunia akhirat. Kemarin juga engkau cabang berapa juta? Mana? Apa itu harus dibayar atau bagaimana? Harus Pak, wajib. Kumaya. Malah layar atuh. Aduh saya bukan gini, saya itu orang bawah. Saya yang tahu harus kasih tahu atau orang yang itu orang ustaz bungkus saja. Yang tahu agama. Abdi mah mayar satahunan baji. Karki asup geus mayar satahunan. Bukan maksudnya. Kemarin Nah kalau tidak sampai ke cabang, tak berarti doraka ketua jamaah dia tahu bah. di cabang 8 juta ngomongkan bae jamaah teh. Udah berarti diumumkan anu teu bari anggota mau disolatkeun gitu. Kudu kali-kali gitu nya buat pelajaran. dinyatakan. Ada lagi? Cukup. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.